Mesir merupakan salah satu negara paling populer dalam urusan situs-situs arkeologi dan sejarah kuno yang memikat wisatawan dari berbagai belahan dunia. Mesir merupakan negara yang terletak di sudut timur Laut Afrika dengan Kairo sebagai ibu kotanya. Jantung Mesir adalah lembah dan delta Sungai Nil sebagai rumah dari salah satu peradaban utama di Timur Tengah kuno. Mesir berbatasan dengan Libya, Sudan, jalur Gaza Palestina, dan Israel. Memiliki luas 1.010.407 km persegi, negara ini memiliki jumlah penduduk berkisar 102,3 juta dari sensus tahun 2020 lalu. Mesir adalah tempat paling awal dari salah satu masyarakat urban dan melek huruf di dunia. Mesir dengan kekuasaan Raja Fir'aun berkembang selama sekitar 3.000 tahun melalui serangkaian dinasti asli yang diselingi dengan periode singkat pemerintahan asing. Setelah Alexander Agung menaklukkan wilayah tersebut pada 323 sebelum Masehi, kota Mesir menjadi bagian integral dari dunia Helenistik. Di bawah dinasti Ptolemeus Yunani, masyarakat melek huruf yang berkembang pesat di kota Alexandria. Tetapi pada 30 sebelum Masehi, Mesir ditaklukkan oleh Romawi. Wilayah Mesir kala itu tetap menjadi bagian dari Republik dan Kekaisaran Romawi. Hingga penaklukannya oleh tentara Muslim Arab pada tahun 639 sampai 642 Masehi. Sekarang, ternyata Mesir termasuk salah satu negara yang punya hubungan sangat baik dan dekat dengan Indonesia. Mereka bahkan jadi negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Tidak hanya itu saja, masih banyak fakta menarik lainnya tentang Mesir. Berikut beberapa fakta menarik Mesir yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum itu, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kamu tidak kelewatan informasi menarik terbaru dari kami. Terima kasih. Ada Fir'aun wanita yang menyamar sebagai pria. Salah satu Fir'aun terbesar Mesir adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Hatshepsut dianggap sebagai salah satu Fir'aun paling sukses dari dinasti ke-18 Mesir. Dia adalah salah satu Firaun yang paling lama memerintah, di mana ia memerintah kerajaan selama lebih dari 20 tahun. Faktanya, dia adalah seorang wanita. Untuk menegaskan kekuatannya, Hatshepsut berpakaian seperti pria dan meminta untuk digambarkan sebagai pria dalam hieroglif dan patung yang merepresentasikan dirinya. Dia adalah putri dari Fir'aun Thutmose I dan menikah dengan saudara tirinya, Thutmose II. Terlepas dari jenis kelaminnya, dia lebih disukai daripada ahli waris pria karena sukses membawa Mesir ke dalam periode kemakmuran. Mesir kuno menganggap babun sebagai dewa kejantanan. Babun dan primata lainnya memainkan peran besar dalam masyarakat dan agama Mesir kuno. Bahkan, ada dewa babun yang bernama Bebon yang terkait atau identik dengan dewa lain bernama Baba. Bebon diyakini sebagai dewa seksualitas dan kesuburan. Ada ritual khusus dan upacara untuk meningkatkan kecakapan seksual seseorang dengan berdoa kepada Bebon. Meskipun disembah, orang Mesir tidak dapat merawat mereka. Bangsa Persia menggunakan kucing sebagai perisai untuk mengalahkan Mesir. Mesir kuno dikenal dengan pasukannya yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sayangnya, mereka dikenal fanatik dengan dewa-dewa mereka.
Salah satunya adalah Bastet, Dewi Perlindungan yang digambarkan memiliki kepala kucing. Ketika Persia mengetahui hal ini, mereka langsung menyusun rencana untuk menjatuhkan Mesir. Dikisahkan kalau Cambyses dan pasukannya berlari dengan menaruh kucing di depan perisainya. Beberapa berspekulasi kalau itu adalah lukisan kucing, namun banyak yang menduga kalau itu adalah kucing asli. Tentu saja, pasukan Mesir langsung menghentikan serangan mereka karena takut melukai hewan yang mereka anggap suci. Cambyses pun berhasil merebut Pelusium dan dengan demikian melancarkan jalannya untuk menaklukkan Mesir. Kemenangan Cambyses adalah salah satu contoh keberhasilan penggunaan perang psikologis di dunia kuno. Orang Mesir kuno menggunakan kotoran buaya untuk mengobati orang kesurupan. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa setan tertarik pada semua hal yang mengerikan, termasuk bau yang mengerikan. Hal ini membuat mereka percaya kalau mereka dapat memancing setan keluar dari orang yang kerasukan dengan kotoran buaya atau hewan lain. Praktik semacam ini sangat umum di Mesir kuno karena setan atau roh jahat sering disalahkan atas banyak hal, termasuk penyakit. Tinggal di sepanjang Sungai Nil. Kebanyakan orang Mesir kuno bermukim di dekat Sungai Nil. Selain itu, Sungai Nil juga dijadikan sumber air bersih dan jalur transportasi oleh peradaban Mesir kuno saat itu. Sungai Nil adalah sungai terbesar yang ada di benua Afrika, mengalir dari daerah utara hingga ke timur laut. Akibat Sungai Nil, daerah di sepanjang alirannya subur dan bagus digunakan untuk bercocok tanam. Tak semua penduduk Mesir kuno dimumikan. Mesir kuno memang terkenal dengan mumi, di mana kebanyakan orang yang meninggal dunia akan diawetkan. Rupanya, tidak semua penduduk Mesir kuno diawetkan setelah mereka meninggal. Mumifikasi di zaman Mesir kuno tergolong praktik yang membutuhkan proses lama dengan biaya yang cukup mahal. Hanya kalangan masyarakat elit yang mampu menjalani praktik mumifikasi tersebut. Penduduk Mesir kuno percaya jika mereka bisa menjalani kehidupan lagi setelah mati dengan syarat tubuh mereka harus tetap utuh, tak hanya menyisakan tulang belulang saja. Sementara itu, masyarakat Mesir kuno yang status sosialnya lebih rendah hanya dikubur di lubang-lubang kecil di padang pasir. Diketahui jika panjang perban yang membungkus tubuh mumi bisa mencapai 1,6 km jika direntangkan. Yang membangun piramida bukanlah para budak. Ternyata, dalam proses pembangunan piramida ini, tak ada perbudakan apalagi penindasan. Faktanya, bukti-bukti arkeologis mengungkap bahwa piramida Agung Giza dibangun oleh 5.000 pekerja tetap dan 20.000 pekerja sementara yang mendapat upah. Pekerja-pekerja ini bukanlah budak, melainkan mereka dipanggil oleh pemerintah Mesir untuk bekerja secara bergiliran. Saat proses pembangunan, para pekerja tinggal di kemah yang sudah disediakan di sekitar piramida. Mereka bekerja sekitar 3-4 bulan sebelum berganti giliran dan pulang ke rumah masing-masing. Bayaran yang diterima berupa makanan, minuman, dan perawatan kesehatan. Itulah beberapa fakta menarik tentang Mesir kuno. Sebenarnya, masih banyak lagi fakta lainnya di sana, tetapi saya akan bahas di lain kesempatan. Sekian dulu video ini, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.